dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Oke, Ibu presensi dulu ya. Nurul Istiqomah. Hai Bu. Dahlia Silvi Umi Hani. Dahlia Umi. Oke, hadir semua ya. Oke, ada yang sudah belajar belum? Hari ini kita mau ngapain? Oke, hari ini kita mau belajar mengenai spermatofita. Terus Ibu mau tanya dulu nih, untuk ada yang tahu bagian dari buah yang bisa ditanam kembali untuk menghasilkan tanaman baru itu dinamakan apa? Iya, biji Bu. Iya, betul sekali Mbak Dahlia, dinamakan biji. Jadi kita nanti akan membahas mengenai tanaman berbiji atau yang disebut spermatofita. Oke, Ibu share screen dulu ya. Baik Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat anak-anak? Oke ya, sudah terlihat ya. Oke, kita membahas yang pertama yaitu pengertian spermatofita. Apa itu spermatofita? Spermatofita adalah tumbuhan berbiji yang dari bahasa Yunani, sperma itu artinya biji, lalu piton itu artinya tumbuhan. Jadi, secara umum, tumbuhan berbiji atau spermatofita adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru yaitu lembaga. Nah, lembaga sendiri akan berubah setelah terjadi penyerbukan atau persalinan yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Terus mengenai ciri-cirinya, spermatofita itu yang pertama, bentuk tubuhnya umum berupa pohon, perdu, dan liana. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu bisa kita identifikasi apakah itu termasuk spermatofita gitu. Jadi ciri umumnya itu berbentuk seperti pohon. Terus yang kedua, daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya. Kalian kan sudah belajar mengenai macam-macam bentuk daun, ada yang menyirip, menjari. Nah, itu bisa digolongkan ke dalam spermatofita. Terus yang ketiga, ciri-cirinya itu ada berakar tunggang atau berakar sabut. Oke, berakar tunggang itu artinya akarnya agak besar. Untuk berakar sabut itu akarnya halus ya. Terus alat perkembangbiakannya ada yang berupa bunga, ada yang berupa strobilus. Terus pada umumnya tumbuhan biji bersifat autotrof dan bisa mensintesis makannya sendiri lewat fotosintesis. Jadi untuk spermatofita ini, untuk proses mengolah makanannya ini biasanya lewat fotosintesis. Lalu ada memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makanan yang berasal dari daun untuk ke seluruh tubuh. Terus yang terakhir ada mempunyai generasi saprofit lebih kompleks dibanding dengan tumbuhan lumut dan paku. Lalu seperti apa sih reproduksi spermatofita? Nah, pada umumnya spermatofita bersifat fotoautotrof karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Nah, contohnya itu ada aster, namun ada pula yang tidak memiliki klorofil. Apa itu? Yaitu contohnya adalah tali putri atau Cucuta sp. Nah, ini bersifat parasit. Terus ada benalu yaitu Strula atropurpurea, terus bersifat setengah parasit karena mendapatkan air dan garam mineral dari tumbuhan lain, tetapi memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Jadi benalu itu bukan hanya merugikan, bukan parasit tapi setengah parasit yang memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Terus ada perkembangbiakannya itu terjadi secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif? Yaitu sebuah proses pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet, kemudian melakukan proses penyerbukan dan akhirnya terjadilah proses peleburan
yang terjadi pada gamet jantan dengan gamet betina yang nantinya akan menghasilkan sebuah embrio. Terus yang secara vegetatif itu seperti apa? Yaitu proses reproduksinya dilakukan oleh organ-organ vegetatif. Contohnya itu ada tunas, rizoa, atau solon. Terus kita masuk ke klasifikasi spermatopita. Nah, spermatopita itu terbagi menjadi dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Nah, perbedaannya yaitu mengembangkan bunga warna-warni, sedangkan yang terakhir tidak. Gymnospermae adalah tumbuhan kayu yang menghasilkan struktur lain yang juga sering disebut bunga. Tetapi mereka tidak seperti yang dikenal kita. Mereka dapat dikumpulkan dalam kerucut yang jantan maupun betina. Benih diproduksi secara individual, baik dalam skala kerucut, di ujung batang, atau di stem daun. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu gymnospermae. Nah, gymnospermae itu artinya tumbuhan berbiji terbuka. Nah, dari bahasa Yunani, gymnos itu artinya telanjang atau terbuka, dan spermae artinya biji. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya itu terbuka dan tidak terlindungi oleh daun-daun buah. Nah, gymnospermae itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, umumnya itu pohonnya besar dan bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Terus tidak memiliki bunga sesungguhnya. Terus ada pada bagian batangnya terdapat kambium sehingga dapat membesar. Terus akarnya tunggang serta memiliki berkas pengangkut berupa floem serta juga silem. Sudah tahu kan fungsinya? Terus bentuk daun berupa jarum atau sisik seperti pada pohon pinus, cemara, dan juga berdaun lebar seperti pada daun melinjo. Nah, kan pinus itu memiliki kambium yang dapat membesar. Jadi awalnya yang dulunya kecil hanya berupa bibit, lama-kelamaan akan berubah menjadi besar. Nah, terus ada alat perkembangbiakannya itu berupa strobilus. Nah, strobilus ini ada strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, strobilus jantan ini berupa kumpulan-kumpulan kantung sari yang berisi suatu serbuk sari dan sperma. Untuk strobilusnya itu mengandung pelak biji yang berisi sel telur. Terus beberapa tumbuhan gymnospermae juga memiliki alat kelamin jantan dan betina pada satu pohon, namun ada juga yang terpisah. Gymnospermae tidak memiliki bunga yang sesungguhnya atau yang asli, dan bagian bijinya tidak terbungkus daun buah. Biji sebagai alat perkembangbiakannya terbentuk kerucut dan disebut dengan strobilus. Nah, strobilus lagi tadi kan sudah menjadi dua, yaitu jantan dan betina. Terus gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama Chadinae, contohnya itu Ficus rumbi atau pakis haji. Terus ada Conifera, yaitu contohnya ada pohon damar. Terus ada Gnetinae, contohnya itu Ginkgo biloba. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasinya menurut Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, angiospermae ini berasal dari bahasa Yunani, angios yang artinya tertutup, serta spermae yang artinya biji. Jadi, angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Hampir seluruh tumbuhan angiospermae memiliki bunga. Di antara seluruh tumbuhan tinggi lainnya, kelompok atau golongan tumbuhan angiospermae inilah yang memiliki macam paling banyak, yakni kurang lebih 300.000 spesies. Tumbuhan dari kelompok ini juga sangat penting bagi manusia atau hewan karena merupakan sumber makan dari keduanya. Jadi angiospermae ini sangat bermanfaat untuk kehidupan. Terus apa aja sih ciri-ciri dari angiospermae? Yang pertama itu bakal biji yang terlindungi oleh adanya daun buah sehingga bijinya ini tertutup. Terus tumbuhan angiospermae ini umumnya berupa pohon besar, tumbuhan rambat ataupun panjat, perdu serta tumbuhan tidak berkayu. Terus daunnya relatif lebih lebar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam, mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggang, terus memiliki batang lunak dan keras berkayu, memiliki bunga serta alat perkembangbiakan utama. Terus apa ya manfaat dari spermatopita ini? Nah, manfaatnya itu ada banyak sekali. Nah, ibu hanya menulis dari beberapa, nanti bisa dicari
di referensi buku yang lain. Yang pertama itu ada kumis kucing, jati, mahoni, pinus sebagai peneduh, penyimpanan air, penyerapan karbon dioksida, dan sumber oksigen. Kita kan tahu bahwasanya sumber oksigen terbesar itu ada di pohon-pohonan. Terus berbagai jenis tumbuhan yang memiliki bunga ini biasanya untuk dekorasi, upacara adat dan agama, serta bahan untuk pembuatan kosmetik. Biasanya kita sudah tahu ya, biasanya kayak misal ada dari kosmetik apa itu yang air mawar kayak gitu kan, itu berarti spermatofita itu sangat bermanfaat untuk pembuatan kosmetik. Terus ada sebagai bahan dasar pakaian, contohnya itu ada rami dan kapas. Terus untuk bahan bangunannya contohnya pada jati, terus ada glubu juga. Kita sudah nggak asing lagi yaitu pohon jati biasanya kan mahal banget ya untuk dijual. Terus sebagai tanaman hias misalnya ada cempaka, mawar, kembang sepatu, kaktus, bunga matahari. Justru kita sudah tidak asing lagi dengan bunga-bunga sebagai tanaman hias. Nah itu termasuk tanaman spermatofita. Terus ada bahan bumbu dapur nih. Nah misalnya kemiri, buah-buahan dari apel, pir, pisang, mangga, jambu, jeruk, nangka, dan rambutan. Nah ibu ada quote, yaitu barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dari Imam Syafi'i. Itu penjelasan dari ibu. Setelah ini nonton video ya, videonya. Nah, setelah ini nonton video, nanti videonya ibu share di link. Ibu beri waktu 20 menit. Nah, setelah itu nanti ibu bagikan lembar diskusinya di grup ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Apa ada penjelasan ibu yang kurang rinci? Oh iya, silakan Mbak Nurul, mau tanya apa? Seperti yang dijelaskan tadi, itu kan ada beberapa penjelasan di slide beberapa ya, saya lupa mengenai tentang beberapa tanaman yang berfungsi sebagai menjadi salah satu komposisi dalam make up atau Ya, kosmetik. ya make up itu. Mungkin bisa dicontohkan tanaman apa saja ya Bu? Oh ya. Nah contohnya itu yang pertama ada mawar. Biasanya sudah nggak asing lagi ya, bahasanya mawar itu untuk campuran bahan kosmetik. Misalnya ada saya pernah menggunakannya, yaitu produk mereknya itu ya, itu pokoknya namanya itu air mawar. Jadi itu sangat berfungsi untuk melembabkan kulit seperti itu Mbak Nurul. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Mbak Nurul. Ya, itu ya teman-teman. Setelah ini nanti silahkan melihat video yang ibu kirim. Setelah itu nanti diskusi berkelompok yang sudah sesuai ibu bagi kemarin di dalam grup. Nah, setelah pertemuan berikutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Candi ini dibangun dari hampir jutaan bongkahan batu vulkanik, ditambang dari sisa letusan gunung berapi yang tak jauh dari situ. Dibangun di atas bukit kecil, reruntuhan Candi Borobudur ditemukan pertama kali pada tahun 1814 saat Inggris menguasai Jawa. Pemugaran pertamanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1907 hingga 1911 dan berlanjut pemugarannya tahun 1973 hingga 1983. Karena tidak ada catatan yang tertinggal dari mereka yang menitahkan pembangunan candi ini yang mungkin bisa menjelaskan gagasan para pembangunnya.
Candi ini telah menjadi pokok berbagai teori yang berusaha menjelaskan tujuannya dan bahkan keterkaitannya dalam hal aliran Buddhis. Tujuan pasti candi ini tidak jelas, karena ini bukan vihara dan bukan sekedar stupa, dan juga tidak jelas apa ini yang disebut sebagai sarana pengenalan ajaran Buddha. Namun, cukup aman untuk mengatakan bahwa candi ini pada umumnya termasuk dalam aliran Mahayana, namun menunjukkan ciri-ciri pengaruh aliran Tantra. Jadi Borobudur itu adalah sebuah situs yang masuk dalam kategori warisan dunia, yang merupakan candi yang istimewa. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat, yang ini merepresentasikan konsep Buddha, yaitu Dasa Bodhisattva Bumi atau 10 tingkat menuju kelepasan. Salah satu hal yang sangat istimewa di Candi Borobudur adalah reliefnya. Terdapat 2 jenis relief di Candi Borobudur. Yang pertama adalah relief dekoratif, yang kedua adalah relief cerita atau relief naratif. Relief cerita di Candi Borobudur ini sangat unik karena di situ ada beberapa tema cerita. Keseluruhan jumlah relief cerita atau panelnya itu keseluruhannya adalah sejumlah 1460 panel. Relief cerita Candi Borobudur, dari bagian kaki kita menjumpai relief Karma Wibangga, kemudian pada bagian tubuhnya, ya, kalau bagian kaki itu bisa kita menyebutnya sebagai bagian Kamadhatu, sedangkan bagian Rupadhatu atau tubuh candi ini dijumpai relief Jataka Awadana, Jataka Mala, Lalita Vistara, Gandavyuha, dan Badracari sebagai akhir bagian cerita dari Gandavyuha. Kemudian pada bagian Arupadhatu tidak dijumpai sama sekali relief. Pada bagian kaki Candi Borobudur, relief Karma Wibangga akan menceritakan mengenai hukum sebab akibat atau karma, di mana apabila kita berbuat baik akan mendapatkan karma yang baik, namun apabila kita berbuat jelek atau keburukan, kita akan mendapatkan karma yang buruk juga. Pada bagian Kamadhatu dijumpai relief yang paling penting atau istilahnya bisa kita sampaikan ini adalah satu-satunya di dunia yang itu menyampaikan informasi mengenai kehidupan Siddhartha Gautama sejak dia di Kayangan atau pada saat dia sebagai bodhisattva hingga kemudian dia dilahirkan dalam bentuk manusia sebagai Siddhartha Gautama atau Pangeran Siddhartha dan akhirnya mencapai kelepasan, terlepas dari samsara dan kemudian mengejarkan budi pekerti atau ajaran Buddha. Relief Lalita Vistara dijumpai pada dinding utama Candi Borobudur pada lorong 1. Sehingga apabila kita naik ke Candi Borobudur, masuk melalui tangga timur, maka pada saat kita menghadap ke arah candi, relief tersebut adalah relief yang pertama yang kita lihat. Ada 2 deret relief pada dinding candi. Relief Lalita Vistara berada pada deret yang atas. Relief Lalita Vistara dipahatkan sejumlah 120 panel yang dibaca secara pradaksina. Pembacaan relief dimulai dari sisi timur, kemudian kita secara pradaksina atau mengkanankan candi atau berputar pada lorong candi searah jarum jam hingga berakhir pada tangga timur di sisi kanan. Relief Lalita Vistara ini merupakan relief yang diambil dari Sutra Lalita Vistara. Artinya sutra atau kitab sebagai dasar yang digunakan untuk memahatkan relief Lalita Vistara ini berasal dari India, merupakan cerita atau biografi Buddha, namun dipahatkan pada lingkungan Jawa kuno pada saat itu, pada masa kerajaan Mataram kuno yang dikuasai oleh dinasti Salendra. Relief ini dipahatkan berdasarkan kondisi lingkungan pada saat itu. Artinya apa? Artinya semua penggambaran, baik itu manusia, kondisi lingkungan sekitar, seperti pepohonan, seperti
alat transportasi juga seperti halnya faunanya itu dipahatkan sesuai dengan kondisi lingkungan Jawa kuno pada saat itu. Ya ini sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Semua elemen lingkungan, semua aspek sosial budaya, bagaimana manusia pada saat itu berinteraksi antara bangsawan, rakyat, pendeta, atau seorang guru, itu bisa dilihat pada relief Lalita Vistara. Ini menarik, di sini ada banyak sekali faunanya. Satwanya. Sementara ya satwanya di sini tidak ada. Kalau dari sini kita lihat ada rusa, macan, bajing, kemudian ada juga seperti burung merak. Nah ini kira-kira kalau ini tempatnya seperti apa Pak, menunjukkan? Nah kalau Di settingnya, hutan. kalau kita saya rasa sudah jelas ya, ini sebuah bukan dataran dan bukan permukiman juga. Tokoh utamanya ada di tengah Pak. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia adalah Sang Buddha. Mesti ngikut aja simbol-simbol bahwa beliau orang Nah, suci. ini dari ini Pak, ini contoh ya. Ini kan rusa, tapi kok ada di dalam kota itu, kira-kira ada pesan apa apa dia seperti di dalam kandang atau ada? Ini tidak mengindikasikan kandang, tapi ini adalah sebuah tempat pegunungan gitu ya, sebuah tempat pegunungan Ya, ya. yang dia berada di suatu setting yang sebenarnya di sini dia di tokoh yang utama dengan tokoh-tokoh yang menghadap pada tokoh utama atau Siddhartha Gautama ini adalah warga desa atau setingkat pejabat-pejabat atau orang-orang yang mulia di sebuah permukiman menghadap ke Siddhartha Gautama. Kemudian ini yang seperti yang Bapak sampaikan, ini menggambarkan kondisi hutan. Jadi ini tidak langsung terkait, tidak dekat dengan, tapi menggambarkan lingkungannya. Lingkungannya berhutan-hutan dan bergunung-gunung ya, dengan vegetasi yang rimbun ya, disampaikan di situ. Masih ada mangifera juga, ada hewan-hewan di sini, bahwa ini menunjukkan adanya keseimbangan atau bahwa adanya Siddhartha Gautama di sini itu memberi kebahagiaan pada semua makhluk Pak. Memang berbeda antara kita yang terbiasa identifikasi dengan memegang spesimen ya, dari yang kelompok mamalia, burung dan lain-lain, kita megang spesimen kemudian bisa mencermati setiap detail karakter morfologinya. Kita sehingga dengan mudah bisa membedakan satu jenis dengan jenis yang lain. Tapi permasalahan yang ada di relief di Candi Borobudur, ketika kita hanya disuguhkan dengan satu karakter yang sangat terbatas sebenarnya. Kalau dalam konteks taksonomi sebenarnya sangat sedikit informasi yang bisa kita dapatkan ketika kita harus mengidentifikasi. Proses identifikasinya jauh lebih menantang tentunya, karena objek yang kita hadapi itu bukan lagi bagian tanaman hidup, tetapi pahatan batu. Oleh karena itu kami perlu untuk mengelompokkan bentuk-bentuk dari flora yang ada. Kita kelompok-kelompokkan berdasarkan bentuk daun, bentuk bunga, bentuk batangnya, kita kelompok-kelompokkan. Setelah nanti terbentuk beberapa kelompok dengan morfologi yang sama, baru kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita bandingkan dengan kitab yang menjadi panduan dari kisah di relief tersebut. Sejauh ini kita sudah memperoleh bahkan 30-40 spesies tumbuhan sudah kita peroleh, dan sepertinya kita ini masih ongoing ya, jadi masih terus berlanjut. Ternyata dari jenis yang sudah ditemukan aja itu sekitar 51 jenis. Jadi ada 51 jenis fauna yang bisa kita identifikasi. Tapi selain itu, ketika kita bicara fauna yang ada di relief, yang awalnya hanya sekedar ini hanya sebatas satwa sebagai atau fauna sebagai hiasan untuk melengkapi cerita, tapi ternyata ada banyak informasi yang ternyata bisa diungkap oleh
keberadaan fauna-fauna yang ada di situ. Ya seperti salah satunya sebagai penanda waktu, siang, malam, pagi, sore. Pagi itu binatang apa, siang binatang apa, malam binatang apa, itu dia menggambarkannya sedemikian rupa, tidak asal memunculkan binatang, tapi dikaitkan dengan kebutuhan cerita. Ada simbol khusus yang di situ menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan perairan, dan di situ sangat sinkron dengan jenis-jenis tanaman. Oh, ternyata di tempat yang berair itu tanaman-tanaman seperti pisang, seperti talas itu hidup di situ, muncul di relief tadi yang ada tanda airnya. Berarti itu menambah wawasan baru. Nah, visual itu bisa dibagi-bagi. Nah, dalam konteks relief, visual paling besar disebut peristiwanya. Nah, di setiap panel ada sejumlah kejadian. Lalu di dalam kejadian ada adegan. Lalu ada suasana. Suasana itu pagi, siang, malam, hangat kayak gitu. Semuanya itu diwakili dengan yang namanya imaji. Bagaimana kita mengidentifikasi imaji? Maka kita akan bongkar menjadi subimaji, kurang lebih gitu. Subimaji itu adalah bagian dari imaji yang mempunyai hubungan logis terhadap imaji. Misalnya kalau imajinya manusia, subimajinya kepala misalnya. Hubungan logisnya kepala itu harus di atas bahu. Kalau kepala ada di sini, namanya dedemit. Nah gitu ya. Jadi istilahnya, keilmuannya namanya bahasa rupa. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat bahwa ternyata para pemahat itu tidak hanya sekedar sebagai seorang artis, tapi mereka juga seorang ahli biologi yang bisa begitu memahami bagaimana menuangkan gambar-gambar fauna itu dalam tingkat kedetilan yang kalau menurut saya sebagai seorang taksonom, ya itu sebagai seorang taksonom. Dan menurut saya ini sebuah satu mahakarya memang tidak hanya sekedar dari sisi ukuran, tapi ada banyak pengetahuan sebenarnya yang disimpan di Candi Borobudur ini dalam konteks faunanya. Tidak hanya sekedar cerita tentang Buddha, tapi juga ada cerita bagaimana perilaku fauna di kehidupan sehari-hari. Saya melihat yang sisi sangat luar biasa dari apa yang dilakukan oleh LIPI ini ketika memahami flora fauna di relief Borobudur, itu mengajak kawan-kawan dari multidisiplin. Jadi saya melihat pada sisi manusianya, kemudian saya melihat hubungan antara flora fauna yang ditemukan, kemudian itu menjadi sangat penting di dalam konteks hubungannya dengan manusia. Nah, ini tentu saja dari sisi keilmuan arkeologi akan memperkuat dari paradigma arkeologi, yaitu rekonstruksi proses budaya, rekonstruksi sejarah budaya, dan rekonstruksi cara hidup. Cara hidup manusia pada masa lalu itu bisa direkonstruksi dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu bisa direkonstruksi dari penggambaran relief. Artinya lingkungan akan bisa diinterpretasikan. Lingkungan Jawa kuno itu dulu seperti apa. Bahkan manfaatnya itu bukan hanya di bidang masing-masing, tetapi juga sebagai paradigma keilmuan untuk memahami urusan alam semesta, urusan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, dan juga manusia dengan teknologi. Begitu kita melihat secara multidisiplin. Jadi sebenarnya Borobudur ini adalah sebuah perpustakaan atau sebuah media ilmu pengetahuan yang terpendam pada relief-relief tersebut. Jadi dengan mempelajari relief kita akan paham diantaranya mengenai kondisi-kondisi lingkungan sosial budaya pada saat itu. Dan ini baru pertama kali dilakukan dengan disiplin ilmu yang bervariasi, semua membahas relief, dan tentu saja banyak interpretasi yang kita dapatkan untuk memperkaya khazanah budaya kita. Biasanya wisatawan yang sangat tertarik memahami relief dan juga ornamen arsitektural candi adalah wisatawan dari manca. Itulah sebabnya bisa kita lihat, walaupun turis yang datang ini cuma 2, 3 atau paling banyak 5 orang, dia pasti akan menggunakan jasa guide. Nah, jasa guide ini tentu saja atau dibina oleh Balai Konservasi Borobudur untuk menyampaikan informasi-informasi secara ilmiah dan akademis, sehingga tidak ada bias atau tidak ada cerita-cerita
dalam tanda kutip bohong yang dilebih-lebihkan. Misalnya Candi Borobudur itu ada candi yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, ataupun Candi Borobudur itu dibuat dengan metode yang berhubungan dengan sihir, klenik, dan sebagainya. Nah, itu diharapkan informasi-informasi tersebut akan diminimalisir. Kajian relief pada panel Borobudur menjadi sebuah kajian yang penting untuk mengungkap keanekaragaman jenis flora dan fauna yang ada pada masa itu, sehingga kekayaan alam pada masa tersebut dapat dipelajari dan dapat menjadi dasar ilmiah upaya konservasi flora fauna. Saat ini, tim Pusat Penelitian Biologi LIPI dengan para ahli sejarah, ahli seni rupa, dan ahli arkeolog telah melakukan kajian mendalam berupa identifikasi jenis hingga pada tahap spesies. Harapannya, hasil identifikasi ini dapat menjadi penunjang wisata sejarah dan wisata edukasi. Selain menawarkan wisata sejarah, wisata edukasi menawarkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang kekayaan alam Indonesia pada masa lalu. Kan pertemuan pada